Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, kita berjumpa lagi di pelajaran kemuhammadiyahan kelas 3. Kita akan melanjutkan pembelajaran tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai atau selaku pendiri Muhammadiyah bagian yang ketiga. Materi yang akan kita bahas ya tentang masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan itu sudah kita bahas. Yang kedua, masa remaja Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan dan cita-citanya. Semua pembahasan ini telah kita bahas di peran sebelumnya. Kita hanya akan mengulang sebentar saja, dan nanti akan ada sedikit tambahan. Baik, kita mulai dengan yang pertama, masa kecil Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau di waktu kecil bernama Muhammad Darwis. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 1 Agustus tahun 1868. Beliau anak keempat dari 7 bersaudara. Beliau adalah anak yang soleh, mandiri, dan terampil. Beliau mulai belajar mengaji saat usia 7 tahun kepada ayahnya sendiri, yaitu yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Beliau juga anak yang rajin, tekun, disiplin, membanggakan orang tuanya, dan rajin sholat 5 waktu tepat pada waktunya. Di saat remaja, di saat beliau berusia 15 tahun, beliau menunaikan ibadah haji, yaitu ibadah haji yang pertama, dan menuntut ilmu agama di Mekah. Kemudian beliau belajar dengan ahli-ahli ilmu baru Islam di sana, seperti Muhammad Abduh, Al-Afghani, Rashid Ridho, dan Ibnu Taimiyah. Di saat usia 20 tahun, beliau pulang dari Mekah dan baru berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Jadi beliau belajar selama 5 tahun di Mekah. Kemudian beliau diangkat menjadi khotib amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Di tahun 1902, beliau menunaikan ibadah haji yang kedua, dan juga menuntut ilmu agama di Mekah selama 2 tahun, yaitu hingga sampai tahun 1904. Di saat berikutnya pembahasan yang ketiga. Kemudian setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang dari Mekah tersebut, beliau menikah dengan Siti Walidah, atau nanti dikenal dengan Nyai Dahlan, Nyai Ahmad Dahlan. Beliau memiliki 6 anak dari perkawinan tersebut. Yang pertama Johanna, kemudian Siroj Dahlan, kemudian Siti Bushro, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan yang terakhir Siti Zahra. Kondisi umat Islam saat itu tertindas oleh penjajah Belanda dalam keadaan miskin dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak, serta pemahaman agama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Berikut, kondisi tersebut menjadikan Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Masehi. Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebarkan dakwahnya ke berbagai kota di Indonesia dan juga kepada teman-teman bisnis beliau, karena beliau adalah seorang pebisnis batik. Beliau awalnya ditentang oleh banyak orang, namun pada akhirnya dakwah beliau atau Muhammadiyah diterima hampir di seluruh Indonesia. Beliau mengawal Muhammadiyah selama 11 tahun. Kemudian pada usia 55 tahun, tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1923, beliau wafat di Kampung Kauman, Yogyakarta, dan dimakamkan di Karangjen, Yogyakarta. Itulah biografi singkat atau kisah hidup singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sudah kita pelajari. Jika kita ringkas dalam sebuah tabel, maka bentuknya atau hasilnya kira-kira seperti ini, yaitu kelahiran beliau, lahir di Kauman, Yogyakarta tanggal 1 Agustus tahun 1868. Kemudian dari sisi keluarga, beliau memiliki ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar. Kemudian istri beliau Siti Walidah, dan anak-anak beliau ialah
Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Kemudian dari segi pendidikan, beliau menempuh pendidikan di Makkah. Kemudian jasa atau prestasi yang telah beliau peroleh ialah yang pertama khotib amin di Kesultanan Yogyakarta, kemudian yang kedua pendiri organisasi Muhammadiyah, dan yang ketiga beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Kemudian beliau wafat di Kampung Kauman Yogyakarta pada usia 55 tahun, yaitu pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Kemudian dimakamkan di Karangjen, Yogyakarta. Itulah ringkasan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam bentuk tabel. Berikutnya tugas untuk anak-anakku sekalian ialah, dan jika pertama, menulis kembali di buku tulis KMD sesuai slide atau penjelasan di video ini tentang tabel biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan yang baru saja kita bahas. Kalian boleh menghafal tanpa menulisnya, karena tujuannya nanti adalah sebagai bahan untuk membuat video menceritakan kembali biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan berdasarkan tabel tersebut ya. Jadi boleh dihafal tanpa ditulis. Boleh juga ditulis nanti untuk dibaca ketika membuat video. Kemudian yang kedua, tugasnya ialah menyetorkan video tentang menceritakan kembali biografi singkat Kiai Haji Ahmad Dahlan sesuai dengan tabel yang baru saja anak-anak tulis atau di tugas pertama itu. Jadi ketika anak-anak membuat video, nanti boleh membaca dari tabel atau dari buku tulis KMD yang sudah ditulis tadi, tetapi sambil lalu melihat kamera. Boleh juga berdasarkan hafalan ya, jika kalian menghafal. Baik, itu saja anak-anakku sekalian. Tugas untuk kalian, jika ada kesulitan bisa bertanya kepada Pak Helmi melalui WhatsApp. Baik, untuk penutup, Pak Helmi akan berikan contoh kata-kata atau kalimat di video. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Syahral Arasy dari kelas 3. Saya akan menyampaikan biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau lahir di Kauman, Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus tahun 1868. Beliau memiliki ayah yang bernama Kiai Haji Abu Bakar, kemudian memiliki istri yang bernama Siti Walidah, dan memiliki 6 anak yang bernama Johana, Siraj Dahlan, Siti Bushra, Irfan Dahlan, Siti Aisyah, dan Siti Zahra. Beliau menempuh pendidikan di Makkah. Jasa atau prestasi yang beliau peroleh ialah beliau diangkat menjadi khotib amin di Kesultanan Yogyakarta. Kemudian yang kedua, beliau sebagai pendiri organisasi Muhammadiyah. Kemudian beliau dianugerahi oleh pemerintah Indonesia sebagai pahlawan nasional Indonesia. Beliau wafat di Kampung Kauman, Yogyakarta pada usia 55 tahun. Tepatnya pada tanggal 23 Februari tahun 1923 dan dimakamkan di Karangjen, Yogyakarta. Demikian biografi singkat dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira seperti itu isi dari kalimat di videonya. Kalian boleh menggunakan kalimat yang lain, tidak harus sama dengan contoh yang Pak Helmi berikan. Baik, itu saja. Sampai di sini kita akhiri pembelajaran hari ini. Pak Helmi tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta